Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Nanya Mulu, YouTube yang berisikan referensi penguat ilmu, kumpulan soal, resume, dan review. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal esai beriman kepada malaikat yang diambil dari materi bab 1, khususnya kelas 10 mata pelajaran agama Islam dengan kurikulum 2013. Untuk download materi soal ini dan membaca soal PAI agama kelas 10, 11 dan mapel lainnya, silakan cek di deskripsi. Bila ada kekurangan atau kesalahan di dalam materi atau penyampaian soal dan jawabannya, silakan berkomentar di kolom komentar. Ya, langsung aja. Ya, pertanyaannya pertama, jelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Malaikat satu diciptakan dari nur, dua selalu patuh kepada Allah, tiga tidak memiliki hawa nafsu, yang keempat tidak sombong, yang kelima selalu bertasbih, dan yang keenam diciptakan untuk taat kepada Allah dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Sedangkan manusia diciptakan dari saripati tanah, memiliki nafsu dan akal. Melalui nafsu dan akal itu, manusia mampu mengendalikan dirinya dari segala perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, manusia itu bagi yang tidak mampu menahan nafsunya, maka terjerumuslah dia ke dalam jurang kehancuran. Sedangkan jin, iblis, dan setan diciptakan dari api. Lalu yang kedua, diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir. Dan dengan kata lain, jin, iblis, dan setan ini diberi kebebasan untuk taat atau membangkang. Yang ketiga, iblis dan setan memiliki sifat sombong, durhaka, serta menentang dan berusaha menyesatkan manusia. Lalu yang keempat, tujuan diciptakan jin, iblis, dan setan sama dengan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Yang kelima, setan dan iblis diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah, tapi mereka durhaka dan sombong terhadap perintah Allah, sehingga mereka menjadi makhluk yang terkutuk. Mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Pertanyaan yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang malaikat? Malaikat berasal dari kata malak, ya, untuk tunggalnya atau mufradnya, yang jamaknya itu malaikat. Adapun akar kata atau asal usulnya adalah alaka ya'luku alukatan. Ya, fi'il madinya alaka, lalu fi'il mudhari'nya ya'luku, dan masdarnya alukatan. Yang berarti malaikat itu adalah salah atau menyampaikan pesan. Malaikat sebagai makhluk gaib tidak memasuki alam nyata atau alam materi, tetapi alam rohani. Malaikat bertugas dan berfungsi sebagai perantara dan pelaksana kehendak Allah, terutama yang berhubungan dengan alam rohani manusia. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 10 nama malaikat beserta fungsinya. Pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan pesan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah. Dialah yang mengantarkan dan mengawal serta juru bicara Nabi Muhammad pada waktu beliau melakukan Isra Mi'raj. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagi dan mengatur rezeki dari Allah kepada semua makhluk. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas sebagai peniup sangkakala yang merupakan pertanda datangnya hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel bertugas sebagai pencabut nyawa dan roh setiap manusia dan makhluk lain di saat ajal datang. Malaikat Israel disebut juga malaikat maut.
Lalu yang kelima, malaikat raqib bertugas sebagai pencatat amal kebaikan atau amal soleh setiap manusia sejak manusia balik sampai datangnya maut. Yang keenam, malaikat atid bertugas sebagai pencatat amal kejahatan atau amal buruk bagi setiap manusia sejak manusia itu balik sampai datangnya maut. Yang ketujuh, malaikat mungkar bertugas sebagai penanya setiap manusia di dalam kubur, yaitu pada saat jenazah selesai dikuburkan. Yang kedelapan, malaikat nakir bertugas sebagai pemberi sanksi atau siksa di dalam kubur. Tugasnya malaikat nakir ini bersamaan dengan malaikat munkar. Yang kesembilan, malaikat malik bertugas sebagai penjaga neraka. Lalu yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas sebagai penjaga dan pengawal surga. Pertanyaan yang keempat, jelaskan 9 sifat yang dimiliki oleh malaikat. Berikut sifat-sifat yang dimiliki malaikat, diantaranya pertama, malaikat selalu taat dan patuh kepada Allah dan tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah dan tidak pernah merasa lelah dan bosan. Yang ketiga, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Yang keempat, malaikat tidak pernah sombong dan takabur. Yang kelima, malaikat tidak pernah lalai dalam menjalankan kewajiban. Yang keenam, malaikat adalah hamba Allah yang dimuliakan. Lalu berikutnya, malaikat mengerjakan berbagai urusan yang diberikan Allah. Lalu malaikat diutus Allah untuk menolong orang-orang yang beriman dan sabar. Lalu sifat yang ke-9 yaitu malaikat selalu mendoakan orang-orang yang beriman. Pertanyaan yang kelima, jelaskan pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat berarti yakin dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat dan makhluk gaib lainnya. Mempercayai makhluk gaib yang disebut malaikat termasuk rukun iman dan kita wajib mengimaninya. Hadis Rasulullah SAW yang mewajibkan iman kepada malaikat sebagai berikut. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika kami bersama Rasulullah, datanglah seorang yang berpakaian sangat putih dan rambutnya hitam. Tidak tampak darinya perjalanan dan tidak ada satupun dari kamu yang mengenalinya. Hingga Nabi SAW datang dan memberinya tempat duduk. Kemudian ia bertanya, "Ya Muhammad, apakah iman itu?" Nabi SAW menjawab, "Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, dan percaya kepada qadar yang baik dan yang buruk." Hadis riwayat Tirmizi. Lanjut ke pertanyaan ke-6, sebutkan sikap dan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Tanda penghayatan terhadap sesuatu biasanya dicerminkan pada sikap dan perilaku sehari-hari. Hal-hal yang mencerminkan iman kepada malaikat adalah sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, membiasakan dan gemar melakukan amal soleh, disiplin dan patuh kepada ajaran Islam. Yang kedua, bekerja keras demi produktivitas dan yakin mendapat perlindungan Allah. Yang ketiga, memurnikan ajaran Islam, memantapkan tauhid dan menjauhi takhayul. Yang keempat, menjauhi dan mencegah diri sendiri, keluarga serta lingkungan dari perbuatan tercela yang tidak diridhoi Allah. Yang kelima, waspada dan was-was diri karena merasakan kehadiran malaikat yang senantiasa mengawasi. Yang keenam, jujur dan meyakini bahwa kelak akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Pertanyaan terakhir atau ketujuh, sebut dan jelaskan hikmah penghayatan iman kepada malaikat.
Yang pertama, mengimani malaikat. Berikut sifat-sifatnya akan memberikan manfaat yang besar dalam hidup dan kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan berbagai macam persoalan. Orang yang bertakwa senantiasa optimis dan tidak akan ragu-ragu atau gentar dalam menghadapi aneka ragam persoalan, baik dalam keadaan seorang diri maupun dalam keadaan bersama-sama, karena ada malaikat yang mengawasinya secara bergiliran. Bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang kedua, beriman kepada malaikat dapat meningkatkan manusia dalam hal pengetahuan indrawinya kepada ilmu pengetahuan non materi atau metafisika, dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan beserta segala kelebihannya dengan tetap taat dan patuh kepada Allah, dan dengan meyakini bahwa malaikat pun taat dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, mengimani malaikat dengan sifat-sifatnya akan dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal yang terbaik dan berlomba-lomba dalam kebaikan seperti yang diperintahkan Allah. Yang keempat, memiliki pemahaman bahwa ada malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat. Firman Allah dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18 yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat tersebut mendidik manusia agar patuh dan taat pada ajaran agama dan selalu berhati-hati agar semua perbuatannya cenderung kepada kebaikan dan menghindari perbuatan jahat. Kita harus melakukan pendirian serta membangkitkan keberanian karena yakin bahwa ada pelindung dan penolong. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fussilat ayat 30 yang artinya, sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 30.